Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jejak Belajar ID. Melanjutkan yang berikutnya yaitu part 2, pembahasan atau tips trik tryout ujian sekolah mapel matematika. Yuk langsung saja ke nomor 6. Kita baca perlahan untuk soal kontekstual atau soal cerita seperti ini ya, per kalimat. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 15 hari. Nah, ini kalau dalam istilahnya dibuat daftar ya. Oh, ada waktu di situ dalam hari 15 dengan banyak pekerjanya yaitu 24 orang. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 10 hari, maka banyaknya pekerjaan tambahan adalah ya, diandaikan untuk yang dalam waktu 10 hari itu kan banyak pekerjaannya belum tahu berapa. Oke. Kalau dalam pengerjaan seperti ini atau sebuah proyek itu termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, triknya seperti ini kalau perbandingan berbalik nilai atau di panah seperti panah ungu seperti itu. Nah, bilangan tersebut tadi dikali kemudian dibagi bilangan yang tersisa yaitu 10. Nah, begitulah caranya untuk trik perbandingan berbalik nilai. Entah yang ditanyakan banyak pekerja maupun lama pengerjaan. Ya, untuk selengkapnya tentang perbandingan, klik link di deskripsi, itu ada materi dan pembahasan soal tentang perbandingan ya. Selanjutnya kan tinggal dihitung, itu di penyederhanaan, kemudian didapatkan hasil 36, itu banyak pekerja selama 10 hari kan 36, tapi yang ditanyakan bukan banyak pekerja, yang ditanyakan banyak pekerja tambahan. Nah, awalnya kan ada 20 orang ya pekerjanya. Nah, kalau diselesaikan dalam waktu 10 hari kan total 36. Karena yang ditanyakan hanya tambahannya itu berapa, maka tinggal dikurangi. Jangan sampai terbalik 24 kurangi 36 ya, itu hasilnya minus. Tidak mungkin kalau orang itu minus. Maka 36 sebagai totalnya dikurangi pekerja awal yaitu 24. Hasilnya 12 orang. Jadi harus teliti apa yang ditanyakan, jangan tergesa-gesa. Kalau masih ragu-ragu ya dilingkari dulu, terus kemudian diulas lagi kalau masih ada waktu tersisa, begitu ya. Terus next, untuk nomor ke-7. Nah, untuk soal cerita yang panjang seperti ini bisa kita baca pertanyaannya dulu, yaitu Raffi menyerahkan 6 lembar uang 100 ribuan, maka jumlah uang kembalian diterima Raffi sebesar, nah yang ditanyakan kembalian. Kemudian next kita ke awal, di sebuah toko olahraga terdapat informasi diskon tuh ya, ada diskon B1 get 20%, terus itu artinya membeli 1 diskonnya 20%, membeli 2 diskonnya 30%, tapi ada syaratnya, yaitu berlaku untuk jenis barang yang sama. Yang pertama, Raffi membeli sebuah jersey sepak bola dengan harga 350.000. Ya, satu jersey 350.000 dan 2 pasang sepatu bola dengan harga 200.000 per pasang. Itu 200.000 per pasang, ya. Nah, kemudian next, pada saat melakukan pembayaran di kasir, itu tadi sudah dibaca ya tadi di awal. 6 lembar uang 100 ribuan. Berarti 6 kali 100 ribu. Total Raffi membawa uang 600 ribu. Nah, kembalinya berapa nih? Dengan beli 1, pertama jersey dulu ya, karena cuma beli 1 maka diskon 20% nih. Nah, untuk menghitung uang yang harus dibayarkan, berarti tinggal dikurangi 100% kurangi 20%. Karena persentase itu kan total 100% ya. Jangan sampai lupa nih. Maka 100% kurangi 20%, yaitu 80%. Atau 80 per 100, jadi yang harus dibayarkan itu 80% dari harga, yaitu dari harga asli 350.000. Ini hasil yang harus dibayarkan. Itu kan tinggal disederhanakan tuh. Nah, 00 coretan hanya boleh oret-oretan ya kalau misalnya ini soal uraian, tidak boleh di lembar jawab. Didapatkan hasil 280.000. Nah, tinggal dikurangi tadi ya, bawa uang 600.000 dikurangi yang harus dibayar pertama untuk jersey 280.000 begitu. 2 pasang sepatu per pasangnya 200.000. Berarti kalau beli 2 ya 2 kali 200.000 dong. Hasilnya itu 400.000. Terus kita menghitung harga setelah didiskon. Ini yang harus dibayarkan untuk berapa? Seperti tadi ya,
kalau beli 2 kok yang ini 30% diskonnya. Maka kita harus membayarnya itu 70% dari harga asli ya. Karena 2 pasang berarti 400.000. Jadi 70% kali 400.000-nya, jangan sampai dikali 200.000. Karena 200.000 itu kan per pasang. Itu ya. Tinggal disederhanakan 00 itu disederhanakan, tinggal 7 kali 4 kan 28. Nah, nolnya ada 4. 280.000 dikurangkan yang awal tadi. Uang yang dibawa. Jadi 600.000 kurangi 280.000. Ya, dihitung simpelnya 600 dengan 280 saja. Ditambahkan hasilnya 320 dikurangi 280. Ini juga ngitungnya harus teliti. Kalau tidak teliti nanti kalau pas ada jawaban yang lain di pilihan ganda ya sudah keliru. Hasilnya itu 40.000. Selamat berlatih untuk soal sejenis mungkin di media lain begitu ya. Pokoknya berlatih dan berlatih kalau pengen benar-benar bisa. Kemudian next kita ke nomor 8. Ini sejenis soal AKM ya, yang ada stimulusnya. Nah, untuk triknya kita langsung baca di bagian yang merujuk ke pertanyaan. Yaitu di sini, jika diperkirakan jumlah bakteri X pada orang yang terinfeksi adalah 35 miliar bakteri. Nah, itu banyak bakteri X mula-mula pada penderita. Ini kan berarti mula-mula ya, 35 miliar bakteri. Maka banyak antibiotik atau banyak pil yang harus diberikan kepada orang yang terinfeksi bakteri X agar dinyatakan bersih. Ya, dinyatakan bersih berarti kan bakterinya sudah 0, sudah tidak ada bakteri. Ini jumlah bakteri setelah T hari atau dalam miliar. Jadi setelah diberikan pil itu kan harapannya bersih itu, tidak ada bakteri. Nah, bersih kan berarti artinya 0. Jadi setelah diberikan pil dengan jangka waktu beberapa hari bakterinya sudah bersih. Nah, ini 0. Jadi harus benar-benar memahami soal. Kemudian kita baca sekilas. Nah, seseorang yang terinfeksi X, bakteri X maksudnya di sini, jika diberikan antibiotik tipe C dengan takaran 3 kali sehari, 3 kali sehari ya, maka setiap harinya jumlah X dalam tubuhnya akan berkurang secara teratur dengan pola sebagai berikut. Itu polanya. Tadi kan sudah menguraikan merujuk yang bagian pertanyaan. Tinggal ditulis saja ini rumusnya itu. K sama dengan M0 dikurangi 5T. Kemudian tinggal disubstitusi K-nya itu 0 sesuai yang sudah dari hasil memahami dan menganalisis dari soal. Hanya 0 karena setelah beberapa hari kan sudah diberikan pil tadi dengan harapan bersih dari bakteri. Jadi 0. Kemudian bakteri X mula-mula. Tadi kan jika diperkirakan jumlah bakteri X yang terinfeksi adalah, untuk orang yang terinfeksi adalah 35M. 35 kurangi 5T. T-nya masih tetap karena T-nya yang dicari, yaitu bukan yang dicari sih, tapi maksudnya biar tahu setelah berapa hari sih diberikan pil itu agar bakteri benar-benar bersih. Kemudian ini kan sebenarnya bukan pindah ruas ya, konsepnya itu bukan seperti ini. Jadi untuk menghilangkan, menolkan salah satu ruas. Cuma trik cepatnya seperti itu. Kalau minus dipindah ruas kan jadi plus, minus 5T dipindah ruas jadi plus 5T. Sama dengan 35-nya tetap tidak diubah jadi minus karena masih tetap tempatnya di situ. Maka 5T sama dengan 35. Oke. Kemudian di sini triknya juga yang sebenarnya bukan pindah ruas. Itu 5T. Itu kan 5 dikali T. Nah, kalau perkalian jadinya pembagian. Maka 35 dibagi 5. Hasilnya yaitu T sama dengan 7. Di sini T sama dengan 7 berarti diberikan pil itu selama 7 hari. Tapi yang ditanyakan kan bukan jangka berapa harinya, tapi agar dinyatakan bersih itu harus diberikan pil sebanyak berapa. Karena di sini T-nya sama dengan 7. Nah, yang diketahui itu kan
pilnya diberikan takaran 3 kali sehari. Kalau seharinya aja 3, berarti kan kalau 7 hari tinggal dikali ya. Nah, 7 kali 3, yaitu didapatkan hasil 21 butir pil yang diberikan. Seperti itu. Ini benar-benar sebenarnya tidak membutuhkan rumus khusus karena sudah diberikan rumus di soalnya langsung. Cuma bagaimana untuk membuat kita memahami, benar-benar memahami dan mampu menganalisis, kemudian menggunakan logika kita, menggunakan penalaran kita, istilahnya seperti itu. Jadi juga harus sering-sering latihan soal semacam ini, begitu ya. Pokoknya tetap semangat. Oke, kita next ke nomor 9. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu kan tandanya pertidaksamaan. Kalau sama dengan tandanya itu berarti persamaan. X itu tanda anggota. Itu setelah X itu ada tanda X itu anggota himpunan bilangan asli. Kita harus menguraikan dulu di sini. Ya, lagi-lagi ini bukan pindah ruas, cuma ini menggunakan trik ya. Konsepnya bukan pindah ruas. Itu tidak ada seperti itu, ilmunya tidak ada. Cuma ini triknya saja. Nah, itu 3X akan dikumpulkan dengan yang punya variabel X juga. Karena 3X itu positif, dipindah ruas ya, dipindah tempat istilahnya jadi negatif. Kemudian untuk 3 dipindah tempat juga dibarengkan dengan yang sama-sama bilangan yaitu 11, karena positif dipindah jadi negatif. Maka didapatkan hasil itu 5X kurangi 3X kan 2X. Nah, itu kurang dari atau sama dengan 8, 11 kurangi 3. Nah, 2X kan 2 kali X, perkalian dipindah jadi pembagian. Jadi 8 bagi 2. Ya, hasilnya 4. Di sini X kurang dari atau sama dengan 4. Ya, ini himpunan penyelesaian disimbolkan HP. Ini terserah ya, mau HP atau apa terserah, bebas. Karena misal kalau kalian belajar dari beda sumber itu juga akan beda simbol. Istilahnya dibuat sendiri juga nggak masalah asal ada keterangan. Nah, di sini HP-nya X. Nah, sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 4. Nah, yang diketahui di soal kan X anggota himpunan bilangan asli. Jadi ini harus teliti. Dan kalian harus paham bilangan asli itu mulai dari berapa. Ingat ya, sudah diajarkan di SD kalau bilangan asli itu mulai dari 1. Dan ini sudah mungkin jangan sampai tertukar antara bilangan caca, bilangan bulat dan sebagainya. Karena X kurang dari atau sama dengan 4 ya, kurang dari 4. Nah, karena bilangan asli berarti kurang dari 4-nya mulainya 1, jangan sampai mulai dari 0. Nah, kemudian 1 sampai berapanya kalian harus tahu karena itu tandanya kurang dari atau sama dengan. Berarti satunya sampai dengan 4 karena sama dengan 4. Maka jawaban yang tepat yaitu himpunan penyelesaiannya 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, itu tanda kurang dari, kalau di bawahnya ada coret artinya kurang dari atau sama dengan. Jadi kalau tidak ada coretan di bawah tanda kurang dari, berarti kan misal X kurang dari 4 begitu, berarti jawabannya ya 1 hanya sampai 3, 1, 2, 3 begitu. Oke, next kita lanjut ke nomor 10. Kalau ada yang belum dipahami, di play lagi, kemudian kalau belum dipahami juga bisa tanyakan ke kolom komentar ya. Videonya bisa diperlambat, kemudian volumenya di full agar terdengar jelas begitu. Nah, nomor 10 ini suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan ini, fx itu fungsi x ya, ax plus b. Nah, begitu. Jika f min 2 itu fungsi dengan X-nya sama dengan min 2 ya, sama dengan 13, itu diuraikan dulu. Yang di dalam kurung setelah F itu kan X, berarti kalau F min 2 berarti X-nya kan min 2. Nah, seperti itu. A-nya belum diketahui, terus X-nya min 2 berarti A kali min 2 yaitu min 2A ditambah B, B-nya juga tetap sama dengan, kenapa bisa 13? Karena yang di soal F min 2 sama dengan 13 ya, itu diberi titik-titik sama dengan persamaan 1. Kemudian next F3 berarti langsung saja ya,
F3 berarti 3A. Nah, ditambah B. Karena X-nya kan 3. A kali 3, 3A. Sama 3A plus B sama dengan negatif 7. Seperti yang di soal sama dengannya kan negatif 7 itu. Nah, diandaikan nih persamaan kedua. Ini dimisalkan B sama dengan 3A dipindah, karena positif dipindah jadi negatif. Kemudian negatif 7-nya kan masih tetap karena tidak pindah tempat. Seperti itu. B sama dengan negatif 3A dikurangi 7. Kemudian setelah itu substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Disubstitusikan berarti dimasukkan. Nah, persamaan satunya kan negatif 2A plus B sama dengan 13. Kemudian negatif 2A masih tetap karena A-nya belum tahu. Kemudian B-nya itu yang di persamaan 3 ya. B sama dengan negatif 3A kurangi 7. Jadi B-nya di sini diganti negatif 3 kurangi 7 begitu sama dengan 13. Ditulisnya ke bawah. Setelah sama dengan kan 13. Jangan menghitung hasilnya yang negatif 2A tambah negatif 3A, jangan. Kemudian di sini ke bawah, yang bawahnya negatif 2A itu kan plus kali negatif berarti negatif 3A kurangi 7 sama dengan 13. Negatif 2A kurangi 3A. Nah, ini kan tandanya negatif-negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Itu bukan negatif-negatif dikali ya. Kemudian 2 dengan 3 ditambah. Variabelnya A, berarti negatif 5A. Dikurangi 7. Sesuai yang atasnya, kurangi 7. Negatif 7-nya kan belum diapa-apakan. Sama dengan 13. Sesuai yang di atasnya pokoknya. Seperti itu ya. Negatif 5A, nanti sama dengan 13. Itu negatif 7-nya pindah tempat. Karena negatif jadi positif. Istilahnya dibarengkan, dikumpulkan dengan yang sama-sama bilangan. Kalau yang negatif 5A itu kan ada variabelnya ya. Negatif 5A itu 13 tambah 7 kan 20. Kemudian negatif 5A itu kan negatif 5 dikali A. Nah, perkalian berarti jadinya pembagian. 20 dibagi negatif 5. Maka A hasilnya negatif 4. Karena positif bagi negatif hasilnya negatif. Itu harus teliti. Didapatkan hasil A sama dengan negatif 4. Ini disubstitusikan lagi-lagi. A sama dengan negatif 4 ke persamaan 1. Persamaan yang awal tadi. A-nya diganti negatif 4 karena sudah kita cari ya, sudah didapatkan hasilnya. Ditambah B karena B yang di sini gantian yang dicari, masih tetap. Negatif 2 kali negatif 4, negatif kali negatif kan positif. Jadi positif 8 tambah B sama dengan 13. Nah, 8-nya dipindah tempat, dibarengkan dengan yang bilangan 13 karena positif dipindah jadi negatif. Didapatkan hasil B sama dengan 13 kurangi 8 yaitu 5. Dari tadi ada pindah tempat, pindah ruas dan sebagainya. Ingat, itu bukan konsep asli, itu hanya trik begitu ya. Nah, yang ditanyakan kan di sini nilai F-3 ya, X-nya itu yang di dalam kurung kan X, berarti X-nya yang di dalam kurung negatif 3, berikan X-nya ganti negatif 3. Kalau A-nya diganti negatif 4. Sesuai yang dicari tadi, B-nya diganti 5. Ini artinya mensubstitusikan. Begitu, negatif 4 kali negatif 3, 12 tambah 5, jadi 17. Selamat mencoba untuk soal yang sejenis. Pokoknya kalau berlatih dan berlatih pasti bisa. Walaupun misal bisanya tidak langsung. Begitu ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.